Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini jumlah uang tunai yang disiapkan Bank Indonesia pada periode Idul Fitri tahun ini dipastikan menurun. Hal ini menyusul kebijakan PSBB dan larangan melakukan mudik. Bagaimana selengkapnya? Kita akan ikuti pemaparannya bersama Marvin Sulistyo dalam segmen Fact Check. Silakan Marvin. Terima kasih Sumi dan juga pemirsa. Betul sekali kalau kita melihat kebijakan PSBB yang dimaksudkan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka diperlukan adanya langkah tegas dalam larangan tidak mudik pada Idul Fitri kali ini. Ketika Idul Fitri ini dilarang, artinya perputaran uang pun diprediksi akan berubah atau bahkan bisa berkurang. Coba kita lihat seperti apa pemaparan yang berikut ini yang sudah saya persiapkan dalam Fact Check kali ini. Yang pertama, benarkah perputaran uang Lebaran tahun ini turun? Oke, sebelumnya saya paparkan beberapa data dan juga yang disampaikan oleh Bank Indonesia, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, yang menyatakan bahwa jumlah uang tunai yang disiapkan BI ini memang turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat sesuai dengan pernyataannya, kebutuhan uang kartal ataupun uang yang dipegang oleh masyarakat setiap harinya disebut dengan uang kartal itu hanya mencapai 158 triliun rupiah. Sementara tahun 2019 kalau kita bandingkan kebutuhannya itu mencapai 192 triliun rupiah. Artinya ini bisa sudah kurang lebih ada sekitar 30 triliun lebih untuk jaraknya di sini, atau sekitar 17,7% dari hitungan year on year itu per tahunnya. Dipengaruhi pula dengan kebijakan PSBB dan juga larangan mudik untuk memutus penyebaran COVID-19. Artinya rantai persebaran di sini pun juga diharapkan untuk segera diputus, tapi satu sisi rantai perputaran ekonomi di Indonesia ini juga cukup terganggu ataupun menjadi sedikit lebih ekonomis. Kita lihat berikutnya untuk grafisnya. Di mana kemudian kebutuhan tertinggi, kalau dilihat dari skalanya memang paling besar seperti yang diprediksi memang di kawasan Jabodetabek, itu memang paling besar untuk alokasinya sebesar 38 triliun rupiah. Meskipun demikian, tradisinya cukup berbeda. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya kita melihat ada laporan bahwa kemudian penukaran uang ini ada di setiap lokasi-lokasi seperti di tempat umum ataupun juga pusat perbelanjaan. Tahun ini semua dipusatkan hanya ada di loket bank sesuai dengan standar PSBB bagi masyarakat yang ingin menukarkan uang dari pertengahan bulan April sampai dengan tanggal 20 Mei 2020 ini. Sementara itu satu sisi BI pun juga mengimbau untuk masyarakat yang menggunakan transaksi pembayaran non tunai. Satu sisi digalakkan juga bahwa memang yang bisa dilakukan untuk bisa melakukan pembayaran secara ekonomi dan juga pembayaran secara digital itu menjadi salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Artinya seperti digital banking, uang elektronik atau QR code melalui QRIS ini menjadi satu solusi yang ditawarkan oleh Bank Indonesia. Tapi satu sisi penukaran uang di Indonesia pun juga tetap ada, tapi hanya dialokasikan ke 3.742 KC atau kantor cabang bank secara nasional per tanggal 29 April sampai dengan 20 Mei 2020. Kita lihat berikutnya. Nah, sebenarnya sudah ada skenario-skenario yang dilakukan oleh Bank Indonesia ketika melihat perputaran uang ataupun juga perekonomian kita pada waktu mudik 2020. Karena prediksinya memang 2020 ini sebelumnya diprediksi memang akan terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Skenario awal itu seperti ini pemirsa. Kalau kita lihat untuk asumsi aliran uang dari kota ke daerah mudik pada waktu Idul Fitri, itu memang diprediksi akan terus meningkat. Kalau kita bandingkan per tahun 2017, ini tercatat 7 triliun rupiah. 2018 meningkat 1,2 triliun menjadi 8,2 triliun, 2019 meningkat lagi 1,3 triliun menjadi 9,5 triliun, hingga pada akhirnya diprediksi bahwa jumlah yang sama per 2019 ini akan diaplikasikan ke 2020 yakni 10,8 triliun. Tetapi sepertinya tidak akan terrealisasi dengan situasi seperti ini. Nah, ini pun juga diperhitungkan sesuai dengan proyeksi jumlah pemudik yang ada di sini dan bahkan terus meningkat dari per tahunnya. Kalau kita lihat per tahunnya dari tahun 2017 sampai dengan 2019 ini bisa meningkat sampai 900.000 jiwa. Berikut pula sampai dengan 2020 yang seharusnya ini bisa meningkat menjadi 7.640.288 orang jiwa. Di mana proyeksi jumlah pemudik ini mewakili sekitar 2,5 juta keluarga dengan asumsi membawa uang 4.250.000 rupiah. Tetapi memang ini merupakan proyeksi yang ternyata sampai dengan saat ini belum bisa terlaksana karena memang ada pandemi ini dan juga langkah tegas dari pemerintah untuk bisa segera memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Berikutnya kita lihat lagi datanya di sini.
Nah, memang masa pandemi ini membuat perputaran uang menjadi menurun sesuai dengan pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio yang menyatakan memang kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai ini tetap terjaga selama masa pandemi ini. Ini terlihat dari jumlah uang cetak yang beredar pada Maret 2020 memang naik 7,53%. Tetapi satu sisi yang menjadi andalan dari masyarakat adalah transaksi yang menggunakan non-tunai yang kemudian pada waktu bulan Februari dilaporkan memang menurun. Tetapi pada bulan Maret mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan terus berlanjut sampai dengan awal Mei 2020 ataupun tercatat sejak Maret 2020. Dan memang terdapat akselerasi dari M1 atau M2. Oke, apa itu M1 dan M2 pemirsa? M1 artinya adalah uang yang dipegang oleh masyarakat, baik itu uang cash atau uang tunai yang dimiliki ataupun juga tabungan langsung. M2 adalah simpanan berjangka dari masyarakat, bisa berupa deposito ataupun juga giro. Jadi akselerasinya ini terdapat kenaikan yang cukup signifikan dan bahkan hampir 2 kali lipat dari bulan Februari ke Maret, yakni 8,6% bisa menjadi 15,4%. Kenaikannya cukup signifikan di sini. Berikutnya kita lihat lagi di sini. Nah, kemudian semakin dispesifikkan lagi, apa 5 faktor yang membuat penurunan peredaran uang? Yang pertama, memang kita sudah melihat sumber pendapatan masyarakat menurun. Masyarakat lebih selektif membelanjakan uang, betul sekali. Kenapa di sini menurun? Kalau saya bisa garis bawahi. Karena sampai dengan awal Mei 2020, data dari Bank Indonesia mencatat bahwa jumlah karyawan yang terkena PHK mencapai 7 juta orang. Artinya pendapatan bisa terus menurun. Ini membuat masyarakat menjadi lebih selektif, apalagi pendapatan dari masyarakat yang kemudian mendapati bahwa pendapatannya berkurang atau terjadi efisiensi. Sehingga mereka lebih selektif dalam membelanjakan uang mereka, baik itu uang cash ataupun juga uang deposito elektronik mereka. Kemudian pengaturan ulang hari libur yang semula 12 hari menjadi 5 hari. Kemudian mayoritas pekerja swasta pun juga banyak yang tertunda atau bahkan belum menerima THR sampai dengan sekarang. Dan juga larangan pemerintah untuk tidak melakukan mudik. Tetapi kalau kita lihat di lapangan masih ada saja yang orang-orang melalui jalur, baik itu jalur darat ataupun juga melalui transportasi lain yang masih saja ngotot untuk melakukan mudik. Padahal kalau kita bisa melihat risiko kesehatannya sangat tinggi. Berikutnya. Nah, kiriman uang dari TKI atau remitansi ini seharusnya bisa menjadi sebuah solusi juga bagi Indonesia. Tetapi dilaporkan bahwa ini bisa menurun pada tahun ini kalau kita melihat dari data repatriasinya juga bahwa masih banyak sekali golongan ataupun gelombang-gelombang dari masyarakat yang ada untuk dipulangkan ke Indonesia. Kita lihat 2016 memang ke 2017 mengalami penurunan, 2018 terus meningkat, 2019 pun mengalami peningkatan dan seharusnya proyeksi 2020 terus mengalami peningkatan juga. Namun karena memang adanya pemulangan juga di sini dan juga upaya dari efisiensi dan juga kebijakan imigrasi ini membuat dari proyeksi remitansi pada 2020 ini bisa mengalami penurunan. Kemudian berikutnya kita lihat apa yang bisa kita lakukan di sini. Kita lihat grafisnya. Yang pertama usulan dari Apindo mengatakan bahwa pembukaan ekonomi tidak bisa menunggu vaksin. Harus ada inovasi yang berbasis koordinasi, betul sekali. Kalau kita menunggu vaksin berapa lama jangka waktunya? Berbulan-bulan atau bisa bertahun-tahun. Itu artinya kita lihat sudah ada 7 juta orang yang terkena PHK. Bisa semakin meningkat juga jika kemudian perekonomian tidak segera dibuka perlahan ataupun juga lahan-lahan pekerjaan semakin dibuka bisa berdampak pada semakin meluasnya PHK di sini. Sementara ke satu sisi keseimbangan ekonomi domestik dengan kesehatan masyarakat pun juga harus tetap dijaga. Bisa dilakukan usulannya adalah dengan membuka beberapa sektor-sektor perekonomian secara fase per fase atau misalkan fase pertama misalkan seperti consumer goods yang kemudian dibuka warung-warung usaha masyarakat, kemudian kedua usaha jasa transportasi, yang ketiga kemudian usaha lainnya. Itu yang menjadi usulan Apindo untuk bisa segera dilakukan dari pemerintah agar kemudian roda perekonomian di masyarakat ini bisa kembali berjalan. Dan tentunya di sini adalah edukasi protokol kesehatan yang lebih tegas dan juga keselarasan pemahaman di masyarakat agar bisa segera memutus mata rantai penularan dari COVID-19 di Indonesia. Dan demikianlah pemaparan saya dalam Fact Check kali ini. Saya kembalikan kepada rekan Sumi, silakan. Baik, terima kasih Marvin untuk pemaparannya.